gugus tugas penanganan COVID-19. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang saya ketahui tentang gugus tugas penanganan COVID-19 itu sendiri. Nah, yang pertama, jadi perlu saya jelaskan, jadi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 merupakan sebuah gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia sendiri untuk mengkoordinasikan segala kegiatan antar lembaga dan upaya mencegah, maksud saya dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak negatif penyakit coronavirus yang baru terjadi di Indonesia ini. Nah, gugus tugas itu dibentuk pada tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan virus corona disease 2019 atau COVID-19 dan berada langsung di bawah wewenang Presiden Indonesia. Nah, gugus tugas ini berada dalam lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini juga melibatkan kementerian, lembaga dan unit pemerintah lain seperti Kementerian Kesehatan, Kepolisian, dan juga TNI, dan juga pemerintah provinsi maupun daerah. Jadi gugus tugas ini sendiri bukan hanya berada di level nasional, tetapi juga berada di wilayah provinsi maupun di wilayah kabupaten atau daerah. Nah, menurut saya gugus tugas penanganan COVID-19 ini sendiri harus mulai menyiapkan standar operasional pelayanan dalam kegiatannya setiap hari. Untuk apa? Jadi SOP tersebut harus menjelaskan bagaimana mekanisme seseorang itu akan melakukan tes corona. Kita memberikan apresiasi kepada tim gugus tugas kita yang sudah berusaha secara maksimal untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona. Ini patut diberikan apresiasi kepada tim gugus tugas kita sebesar-besarnya dan seluas-luasnya, karena mereka sudah menjiwai dan memberikan kinerjanya yang terbaik untuk memutuskan penyebaran virus corona ini. Dan ini suatu contoh bagi tim gugus tugas yang mana berupaya semaksimal mungkin untuk memutus mata rantai ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim gugus tugas, baik di secara tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa, yang sudah memberikan kinerjanya yang terbaik dan memberikan tenaganya demi keselamatan kita semua. Saya rasa ini kita jangan terlewatkan. Kita harus percaya bahwa mereka bisa untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Dengan apalagi sekarang kita sudah memasuki new normal, berarti kita secara maksimal dan untuk menghidupkan ketatanan baru. Jadi kita selalu mengikuti saja dari protokol kesehatan yang ada, sesuai apa yang sudah disampaikan oleh mereka. Kita hanya selalu ikut dan mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh mereka demi kebaikan kita semua dan untuk keselamatan kita. Berdasarkan hasil evaluasi bersama Ketua Gugus Tugas COVID di DKI Jakarta, Catur Laswanto, mereka akan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disingkat PSBB. Dalam peraturan tersebut diatur aktivitas yang dianjurkan untuk dijalankan di rumah saja, yakni yang pertama itu kegiatan belajar mengajar, kegiatan peribadatan, kegiatan sosial budaya, kegiatan pernikahan, dan juga mereka menutup fasilitas-fasilitas umum itu seperti supermarket dan tempat-tempat hiburan. Adapun juga protokol-protokol kesehatan yang diterapkan kepada masyarakat
dan berharap masyarakat menjalankannya dengan disiplin. Protokol kesehatan tersebut seperti keluar itu harus menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan menjauhkan diri dari keramaian. Penanganan gugus tugas COVID-19. Ya, Doni Manardo mengingatkan masyarakat bahwa ancaman COVID-19 belum berakhir. Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi penularan virus corona. Namun, Doni tidak menyampaikan secara keseluruhan daerah-daerah mana saja yang berstatus zona hijau. Doni mengatakan pembukaan daerah menuju masyarakat yang produktif dan aman dari COVID-19 tergantung kesiapan daerah dan dukungan masyarakat. Jadi di sini dari masyarakat sendiri dan daerah sendirilah yang mendukung agar daerah tersebut bisa dinyatakan sebagai daerah menuju daerah yang produktif dan aman dari COVID-19 itu. Dukungan tersebut juga diserahkan sepenuhnya kepada wali kota dan bupati masing-masing daerah. Untuk itu, mengingat agar kepala daerah selalu musyawarah melalui forum komunikasi pimpinan daerah dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tersebut juga dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama dan kebudayaan, juga pakar di bidang ekonomi, kerakyatan, tokoh pers di daerah, dan tentunya DPRD melalui pendekatan berbasis komunitas dalam mengambil keputusan. Wali kota dan bupati perlu melakukan koordinasi dan konsultasi ketat dengan gubernur. Tanggap penanganan COVID-19. Mengenai kinerja gugus tugas penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia ini, banyak mendapat pandangan positif dari masyarakat. Hal ini ditemukan melalui beberapa penelitian yang dilakukan oleh lembaga politik, di mana dari 1.200 responden yang dilakukan wawancara, 8,7% masyarakat Indonesia menyampaikan atau berpendapat bahwa kinerja gugus tugas penanganan COVID-19 ini berhasil. Sedangkan ada 2,7% masyarakat Republik Indonesia mengakui atau berpendapat bahwa penanganan gugus tugas COVID-19 ini masih sangat belum sempurna. Hal ini karena masih adanya masyarakat yang semakin hari terkonfirmasi positif corona ini semakin meningkat. Itu secara keseluruhan untuk Republik Indonesia. Sedangkan terkait dengan gugus tugas penanganan COVID-19 yang ada di NTT, terutama dalam rangka menuju new normal ini, beberapa tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 di NTT. Di antaranya itu gugus tugas penanganan COVID-19 akan melakukan sosialisasi atau menyampaikan protokol-protokol kesehatan kepada masyarakat NTT dalam rangka menuju new normal ini, sehingga para masyarakat di NTT ini bisa atau dapat lebih tertib dalam mematuhi peraturan protokol kesehatan. Sehingga dengan demikian diharapkan masyarakat NTT ini lebih selamat atau peluang untuk terkonfirmasi positif corona ini semakin berkurang dan cepat hilang. Jadi baik, mungkin dari saya mengenai gugus tugas penanganan COVID yang ada di Indonesia dan di NTT. Sekian, terima kasih. COVID-19. Jadi baik, langsung saja bahwa di sini yang kita ketahui bersama dari petugas gugus tugas COVID-19 akan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar atau yang sering disebut itu
PSBB, yang di dalamnya akan mengatur peraturan-peraturan seperti kegiatan-kegiatan sosial di luar sana. Itu yang sudah dihimbaukan oleh pemerintah untuk sementara waktu harus dirumahkan saja dulu. Mengenai dengan kegiatan-kegiatan sosial itu seperti kegiatan belajar mengajar, kegiatan ibadah, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya itu akan dibatasi dulu untuk sementara waktu. Dan juga di sini yang sudah dihimbaukan juga oleh protokol kesehatan bahwa untuk sementara waktu kita dirumahkan saja dulu, dan kita harus menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan kita harus jaga jarak antar sesama kita guna untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Bahwa yang kita ketahui itu yang sudah dihimbaukan dari pemerintah setempat itu adalah kepentingan kita bersama. Jadi di sini kita harus bekerja sama antara masyarakat dan pemerintah guna kita bisa memutus penyebaran virus corona ini. Tanggapan saya berkaitan dengan kinerja gugus tugas COVID-19. Jadi baik, langsung saja berkaitan dengan peraturan yang dibuat oleh para gugus tugas COVID-19, yakni dengan membuat sebuah peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Memang benar di sebagian kalangan masyarakat menyetujui kegiatan tersebut karena kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan yang profesional yang dilakukan oleh sengaja dibuat oleh para gugus tugas COVID-19 demi memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Tetapi di kalangan masyarakat kecil, yakni di kalangan masyarakat seperti pedagang kaki lima dan juga para petani tidak menyetujui karena kegiatan PSBB tersebut dapat menyebabkan krisis ekonomi bagi mereka. Jadi pada kesempatan ini pula saya akan memberikan saran saya kepada kita semua, terlebih khusus untuk para tugas COVID-19. Alangkah baiknya apabila dalam melakukan sebuah atau mencetuskan atau mengeluarkan sebuah aturan harus memikirkan dampak baik positif maupun negatif di semua kalangan masyarakat. Kawasan-kawasan peristiwa alam yang direncanakan akan dibuka secara bertahap. Percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Ende ini. Langkah ini diambil gugus tugas dalam pertimbangan keinginan masyarakat. Tentu saja dengan peristiwa-peristiwa secara dan terus-menerus pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lokasi peristiwa berbasis alam dan konservasi ini hanya dibuka di zona hijau dan zona kuning, sebab lokasi ini dinilai memiliki tingkat risiko penularan virus corona rendah. Gugus tugas COVID-19 ini, kalau dari saya perlu memberikan aspirasi, karena bagaimana ada yang gugus tugas ini, mereka telah melakukan berbagai pembatasan wilayah hanya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Tetapi
ada beberapa kendala dengan adanya pembatasan wilayah ini. Itu salah satunya itu transport mengenai dengan sembako. Di sini banyak contohnya seperti di daerah kita Nusa Tenggara Timur ini, sebelum adanya program dari gubernur untuk aktivitas normal, itu sebelumnya kita susah sekali untuk melakukan perjalanan atau untuk mendistribusikan sembako, contohnya dari kabupaten sebelah ke kabupaten sebelah. Itu sangat susah sekali karena sangat dijaga ketat oleh berbagai macam anggota keamanan seperti polisi dan juga dari dinas kesehatan kabupaten setempat. Jadi dengan adanya program ini saya pribadi juga sangat memberikan apresiasi, karena walaupun ada banyak sisi negatifnya, tapi juga sangat memberikan dampak positif, karena dengan adanya pembatasan wilayah ini sehingga penyebaran COVID-19 ini bisa terputus. Nah, tanggapan saya, ada sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh gugus tugas, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Hal ini merupakan ada dampak negatif dan juga dampak positif. Tetapi dilihat dari situasi dan kondisi saat ini, bahwa yang perlu kita ambil adalah dampak positifnya saja. Karena maksud dan tujuan dari pembatasan sosial berskala besar ini untuk membatasi penularan virus corona ini. Gugus tugas memiliki kekurangan. Itu merupakan satu hal yang wajar. Akan tetapi kekurangan itu perlu kita perbaiki dengan melibatkan seluruh komponen. Wabah ini tidak bisa ditanggulangi oleh tim gugus tugas saja, akan tetapi perlu kerjasama, partisipasi aktif seluruh komponen dan juga masyarakat dalam mengikuti secara patut protokol kesehatan. Yang kedua, perlu kita mengapresiasi kepada tim gugus tugas karena mereka telah bekerja keras dalam penanganan penularan COVID-19 ini. Dan juga kita berterima kasih kepada pihak-pihak terkait, yakni TNI, Polri, relawan, tokoh-tokoh agama maupun tim medis yang telah rela berkorban tenaga, waktu maupun nyawanya dalam penanganan COVID-19 ini. Saran saya mengenai dengan wabah ini, kita tetap melakukan kegiatan kita, tetapi perlu mengikuti protokol kesehatan agar kita tidak terinfeksi virus corona ini. Sekian saja tanggapan saya mengenai dengan gugus tugas. Akan presentasi mengenai gugus tugas penanganan COVID-19. Kita harus banyak memberikan apresiasi kepada tim gugus kita yang telah melakukan penanganan kepada COVID-19, yang sudah berjuang di garda yang paling depan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona saat ini. Dan kita harus mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah supaya kita bisa dijauhi dari virus yang sudah melandai kita saat ini. Dan kita harus memberikan dukungan atau berdoa kepada tim gugus kita supaya mereka selalu sehat walafiat dalam menangani virus corona saat ini. Dan kita harus memberikan dorongan atau apresiasi karena dengan adanya tim gugus kita semua dapat dijauhi dari virus corona yang sudah melandai kita saat ini.
Terima kasih. Di sini saya mengucapkan apresiasi kepada tim gugus tugas yang sudah bekerja sekuat semampu mungkin guna memutuskan mata rantai virus corona. Tim gugus tugas juga merupakan salah satu contoh bagi masyarakat, di mana masyarakat harus lebih berhati-hati, selalu menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Salah satu contoh ini juga merupakan